Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali di konten Insan Raja. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas dukungannya para subscriber, para pemerhati, para penonton channel Insan Raja dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungannya. Semoga kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa kita ditemani oleh beliau, ada Pak Kisnandar yang akan memandu dalam konten ini sebagai navigator mewakili para saudara atau pemirsa dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz ini? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat walafiat ya. sehat walafiat. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua saudara muslim di seluruh dunia. Semoga kita di bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah ini, bisa menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di konten kali ini kita akan membahas tentang kualitas manusia yang akan selamat di akhir zaman ini. Tapi sebelumnya akan saya sapa dulu bagi para pemirsa, para pemerhati dimanapun berada, yang dari alam nyata maupun dari alam gaib, yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya, selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut ke tema, kita akan membahas tentang kualitas manusia yang akan selamat pada akhir zaman ini. Dan sebelumnya, dari sebelum konten kita yang sudah membahas tentang bencana yang akan terjadi, mungkin gempa bumi yang baru saja terjadi, dan di dunia ini, di bumi ini itu semakin kesini semakin banyak sekali gejolak-gejolak, gonjang-ganjing akhir zaman. Tak lupa juga kita di sini juga akan membahas tentang bagaimana kualitas manusia itu yang nanti akan selamat di akhir zaman ini. Ya, bagaimana mungkin pandangan panjenengan tentang tema kita kali ini, Pak Kisnandar? Ya itu bagus sekali ya. Ya. Karena untuk apa? Nanti motivasi semua sahabat, khususnya yang dan umumnya bagi seluruh umat ya. Biar kalau tahu ya, biar kita apa ya, merubah akhlak, Perilaku akhlak pribadi sendiri-sendiri ya, supaya lebih baik lagi, supaya lebih takwa lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Karena keselamatan itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang memiliki harta banyak, yang menimbun harta banyak, tentu tidak menjadi jaminan untuk kita selamat pada akhir zaman ini ya. Bukan begitu Pak Ustaz? Iya. Tapi semua umat manusia kebanyakan kayak mintanya hartanya banyak tapi selamat, gitu kan? Walaupun apa tidak ada musibah, ya, mintanya seperti itu. Ya, mungkin kita nanti juga akan melakukan mediumisasi, biarkan gaib yang berdialog. Ya. Karena tahu semuanya kalau gaib itu. Bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya juga silahkan. Kami tidak memaksa sahabat semuanya untuk mempercayai konten kami. Kami hanya menghimbau untuk diambil saja sisi positifnya, hikmah-hikmahnya apa yang ada dalam konten ini. Jadikan konten ini sebagai pembelajaran untuk kita semuanya. Ya, kita tampil beda kali ini, sambil santai, sambil nanti kita membahas tentang itu semuanya. Nanti kita akan request kepada Pak Ustadz Kisnandar ini untuk didatangkan gaib yang mungkin sesuai dengan apa kondisi kita kali ini ya Pak Ustadz. Iya. Ya mungkin bagaimana, apakah bisa dimulai? Iya, apa bisa. ada yang disampaikan lagi? Ya nanti biar disampaikan sama itu gaibnya aja. Iya. Kita kan
nggak tahu apa-apa ya ini di sini. Saya juga hanya bertanya nanti mewakili sahabat. Sebelumnya kita mohon maaf apabila di konten ini ada kekurangan dalam segi penampilan atau segi suara. Iya. Semoga kita nanti ke depannya bisa memperbaikinya. Silahkan diberikan kritik sarannya untuk konten Insan Peraja ini. Mungkin monggo Pak Ustadz. Bahkan gini, ya mungkin ada yang komen macam-macam itu nggak masalah ya, tetap kami terima. Jadi kita nggak akan merasa tersinggung apa itu sebuah kritikan nggak masalah ya. Silahkan. Kita doakan semuanya yang komentar walaupun itu baik atau jelek, semoga semuanya selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Itu Ta'ala. nggak masalah, sah-sah saja. Silahkan. Jadi kita nggak merasa tersinggung apa gimana, nggak ada masalah ya. Sudah siap ini? Sudah. Ya kan semua saya mulai, kan saya panggil Goib yang bisa memberi apa ya, tausiah, minimal memberi tausiah lah, memberi pengetahuan, memberi ilmu. Ilmu itu kan pengetahuan ya, jadi jangan disalahartikan. Ilmu itu nanti ilmu kekebalan, ada ya macam-macam. Ini ilmu pengetahuan di sini. Illa yana maksudi wa abdullah nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan potong akomodator ini kunci yang tidak saya masukkan tapi tidak bisa masuk. Kalau yang masuk dari luar dari dalam otomatis keluar. Saya panggil Goib yang bisa memberi pengertian, wawasan masuk. Saya persilahkan, saya panggil hadir masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara mau hadir dalam memenuhi panggilan tadi. Kalau boleh tahu siapa saudara yang hadir sekarang ini? Maaf. Saya keturunan darah Pasundan. Tetapi saya diutus dari langit untuk datang kemari. Oh, keturunan darah dari Pasundan. Mungkin sedikit diisyaratkan dari daerah siapa ya? Tidak bisa. Tapi Pasundan itu dari kerajaan mungkin. Ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan saya minta maaf. Mungkin saya mendatangkan tadi ada yang kurang sopan, yang kurang berkenan di hati saudara.
Saya memaklumi. Iya, terima kasih. Dan ini saya akan membahas tentang akhir zaman, saudara. Karena di masa akhir zaman ini kan kita harus menyiapkan diri ya. Meskipun apa yang disiapkan dan nanti apa yang orang yang terselamatkan, maksudnya di akhir zaman itu kita kan setidaknya walaupun sedikit kalau mengetahui kita kan punya apa ya, punya kendali lah, maksudnya seperti itu. Menurut saudara di akhir zaman ini apa yang dibekalkan? Yang pertama, Mohon ampun apabila yang saya katakan nanti iya, mungkin menyinggung para semua makhluk. Saya mohon ampun dan mohon maaf iya, sahabat, apabila dalam bicara saya ada yang kurang berkenan. iya, iya, Saya pun hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak mempunyai daya apa-apa. Saya hanyalah makhluk yang bodoh, tanpa pengetahuan dari Tuhan yang Maha Agung. iya. Silahkan, saudara. Terima kasih atas jamuan kepada saya. Iya. Apa kira-kira jawabannya ini? Ya, semua lengkap di hadapan kami. Ya, Terima alhamdulillah. kasih. Memang semua sesama makhluk itu saling-salinglah untuk melayani dalam hal kebaikan. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Salam hormat, salam kepada yang mulia, Guru Panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Mohon ampun. Iya. Zaman ini sudah mendekati. Kita semuanya sudah pada zaman akhir. Iya. Banyak manusia yang tidak mengetahui apa itu akhir zaman. Iya, betul. Kita sebagai umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi. sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir, patutlah kita mensuri tauladani beliau sebagai umatnya. Iya. Pada akhir zaman ini akan banyak sekali gejolak-gejolak yang datang tanpa kita itu sadari, tanpa kita pikirkan. Mulai dari huru hara, mulai dari bencana alam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya. tanpa kita tebak kapan terjadinya, dan pasti Allah akan menurunkan itu semua untuk memperingatkan kita. Cara Allah menyayangi hambanya itu adalah seperti itu. Supaya hambanya sadar
diperingatkan dengan cara halus dulu. Kalau tidak bisa, peringatan akan turun lebih kasar lagi kepada kita semuanya. Memang bumi ini sudah tua. Iya. Dan bangunannya pun sudah tua. Banyak yang melemah. Artinya banyak iman manusia pada akhir zaman ini. Saudara-saudara kita banyak yang melemah. Artinya semuanya itu harus dirobohkan terdahulu. Baru nanti dibangun lagi dengan bangunan yang baru, dengan manusia yang memiliki iman dan takwa yang kuat, yang teguh pada imannya, iman Islamnya. Iya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak akan bisa tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi gonjang-ganjing akhir zaman ini. Iya, betul. Tentu sangat sulit bagi manusia yang tidak mempunyai keimanan. Akan takut. Apalagi ketika Dajjal turun, kita sebagai manusia yang tidak memiliki iman, tentu saja kita akan ikut dengan mereka. Tidak banyak yang selamat pada akhir zaman ini, sebab hati saudara kita semuanya itu banyak yang sudah terhijab oleh dosa-dosa, oleh kelakuan perilaku kita. Maksudnya yang tidak selamat nanti apa kena bencana apa gimana, saudara? Semuanya alam itu sudah melakukan tugasnya. Oh, iya. Bumi akan mengeluarkan seisinya. Kita teringat zaman kaum Nabi Nuh dulu. Iya. Banyak orang yang tidak selamat. Wah, ngeri sekali ya. Hanya orang yang bersama Nabi Nuh alaihi salam lah yang selamat. Tidak tenggelam dengan banjir yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Berarti bagaimana orang yang selamat di akhir zaman nanti, saudara? Tentunya orang yang selalu memperdepankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah. Itu sebuah hal yang sulit. Iya ya. Saya percontohkan iman kepada Allah. Iya. Semua makhluk di bumi ini itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa banyak sekali ketika diuji dalam hal rezeki rela untuk berhutang, apalagi hutang itu pun terdapat bunga di dalamnya yang sangat dilarang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba maksudnya? Ya. Tentu saja iman kita dilihat dari situ sudah lemah. Iya ya.
keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lemah. Kita khawatir saja besok itu tidak bisa makan. Itu sudah sama sekali sama halnya dengan kita menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Balik lagi ke keyakinan, keimanan kita semuanya. iya ya. Tentu sangat penting di akhir zaman ini mempertebal keimanan kita. Apalagi manusia yang selalu merasa benar, merasa bersih, merasa apa yang dilakukannya itu telah benar, dan begitu saja mudahnya menyalahkan orang lain di sekelilingnya. Itu sudah jauh dari keselamatan. Jadi iman itu bukan hanya percaya adanya Allah itu aja, nggak seperti itu, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi kita tahu dan yakin janjinya Allah itu pasti. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu memiliki keimanan yang sangat kuat. Dan sudah diterangkan dalam ayat suci Al-Quran. Iya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu. Iya, iya. Tidak ada rasa was-was dalam kehidupannya, apalagi rasa takut. Dalam segi apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa menerimanya. Apalagi di bumi ini, kegelapan ada di mana-mana. Di mana para manusia yang memiliki jabatan-jabatan itu menghalalkan segala cara. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, itulah yang ada di sekeliling kita. Sekarang ini. Ya. Kita tidak mengetahui yang hak dan yang batil itu karena hati kita tertutup atau terhijab. Bayi yang baru lahir itu sebenarnya dia mengetahui semuanya karena hatinya belum terpenuhi oleh dosa. Iya. Itulah zaman ini, di mana yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, itu hanya demi Uang. kekuasaan dan demi uang. Iya, kebanyakan semua jabatan pejabat-pejabat itu kan kalau ada uangnya ya mau jalan. Kalau nggak ada uang, nggak ada bensinnya, nggak jalan, kan seperti itu. Di zaman ini orang yang hanya pandai dalam lahirnya, dalam kenyataannya itu Iya. tidak penting. Jika hatinya tidak ikut praktek menjalankan kebaikan, sudah banyak orang-orang yang dialim-alimkan. Bahkan sekarang yang lebih berbahayanya, pasukan-pasukan Dajjal itu sudah mulai menyelundup dalam kehidupan kita. Mereka sangat alim. Iya. Kelihatannya, tetapi hatinya penuh dengan apa yang ada dalam sifatnya iblis itu. Merasa baik, merasa benar. Oh. Iya. Saling menjatuhkan. Itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti bumi ini diguncang oleh Allah, mereka semuanya itu tidak akan bisa apa-apa. Ilmu yang mereka miliki itu tidak akan bisa
untuk menolongnya kecuali keyakinan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingat asma-Nya. Semua leluhur kita itu menangis jika melihat anak cucunya. Bahkan para leluhur itu sudah enggan mengakui sebagai garis keturunannya. Karena garis keturunannya banyak sekali yang sudah melenceng. Iya. Jadi meskipun nyata kenyataannya itu, mereka memiliki garis keturunan dari para raja-raja terdahulu, tetapi tidak melakukan apa yang dilakukan leluhurnya sekarang ini, maka mereka enggan untuk mengakuinya. Ya tapi manusia sekarang kan banyak orang yang pinter katanya, iya apa ya, yang dibicarakan ya tetap iman, semua katanya sudah Itu beriman. demi kepenuhan nafsu duniawinya, kami lihat semuanya. Oh, jadi saudara sudah tahu semuanya ya? Kami semuanya sudah tahu. Dan kami semuanya mengizinkan dan rela jika semuanya itu dibinasakan dari bumi ini. Oh, gitu. Bencana-bencana itulah yang akan memperingatkan mereka. Ketika mereka tidak sadar, maka bencana yang lebih besar akan menghampiri mereka. Yang suka berbuat zalim, kemaksiatan, banyak sekali di muka bumi ini. Orang-orang yang selalu berpakaian alim dan suka menjual jubah Nabi. Perkataannya sangat halus, tetapi dengan hatinya tidak seperti itu. Banyak di dunia ini hanya ingin memenuhi nafsu duniawinya mereka. Maka di zaman ini sudah jarang orang yang betul-betul memiliki keimanan. Dan semoga nanti kita semuanya selalu dipertambah iman dan takwa kita. Amin. Dan yang kedua, keselamatan itu ada pada diri kita yang selalu memberi kepada sesama makhluk, yang artinya sedekah. Itu akan menjadi tolak ukur kita, menjadi tolak bala bagi kita. Iya. Jadi orang yang nanti di akhir zaman itu yang terselamatkan orang yang beriman dan mau menyedekahkan sebagian hartanya, itu maksudnya, saudara. Dan selalu mentaati perintah dari penciptanya Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini ketika kita sudah belajar itu, insya Allah kita akan dipertemukan dengan pemimpin akhir zaman nanti, pemegang syafaat Rasulullah SAW di dunia ini. Amin. Beliaulah nanti yang akan menyempurnakannya. Jangan kita merasa amal kita itu sudah cukup. Kita sudah sering sholat, sudah sering berbuat baik. Jangan merasa. Karena kita harus ingat neraka wel itu disediakan untuk orang-orang yang sholat, tetapi lalai dalam sholatnya. Artinya lalai itu bukan berarti tidak sholat dan lupa, tetapi selama sholat itu lalai. Apa arti dari hakikatnya orang sholat seperti itu? Ya mudah-mudahan kita semua tidak membanggakan amal ibadah kita, saudara,
karena sholatnya nanti orang yang sudah apa ya sehari semalam sholatnya nggak berhenti tapi ya seperti tadi ancaman neraka wail tadi karena lalai tadi. Mudah-mudahan kita nggak tergolong orang yang lalai, saudara. Yang mengundang banyak sekali bencana ialah pada daerah tersebut banyak sekali praktek riba, terutama pada sekarang ini. Oh, berarti riba. Ya, orang yang melakukan keilmuan hitam seperti pengisian keilmuan yang bersekutu dengan jin dan siluman fasik itu juga mengundang Bencana nanti ya. ya, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya itu juga. Ini jangan salah diartikan sahabat ya, pemimpin itu banyak loh. Pemimpin desa, pemimpin kecamatan, jadi bukan pemimpin negara saja, jadi pemimpin itu banyak sekali maknanya. Apalagi sekarang marak sekali hubungan laki-laki dan laki-laki, Iya. perempuan dan perempuan seperti zamannya Nabi Lut alaihissalam terdahulu. Zamannya Nabi Lut dulu juga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman ini pasti sama. Itu yang menyebabkan gempa-gempa itu adalah seperti itu. Banjir bandang disebabkan oleh dosa riba, puting beliung, gunung meletus. Semua disebabkan oleh orang-orang yang masih kukuh dengan keilmuan hitam tadi dan para pemimpin petinggi yang zalim kepada rakyat kecil. Terima kasih, mungkin saya harus bertugas dan saya tidak memiliki waktu banyak karena semuanya makhluk itu diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada penciptanya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara, dan sekali lagi saya minta maaf tadi atas kekurangannya. Baik. Silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Akhir zaman, orang yang terselamatkan luar biasa tadi. Jadi kita jangan hanya berpasrah ya, pasrah tapi pasrahnya sampai di hati, jangan di bibir saja. Kalau kita pasrah di bibir, nanti ketika kita dapat musibah mengeluh, maksud mengeluh itu apa ya, berontak, nggak ikhlas, nggak ridho, ya sama kan. Jadi belum pasrah sahabat, karena pasrah itu ya hidup dan matinya ya diserahkan sama Allah seperti itu. Udah. Ya, mungkin bisa ditutup, mungkin saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ya. Ya, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, silahkan yang punya keyakinan di konten ini silahkan percaya, nggak percaya nggak bermasalah ya, itu menurut keyakinan masing-masing ya. Karena di sini itu tidak cerita ini tidak mengambil dari kitab-kitab atau di buku-buku atau di sejarah manapun, nggak ada. Konten ini hanya di media gaib. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian apa tutur kata kami, kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.